Di desa yang berpenduduk lebih dari 6.000 jiwa ini, sebagian besar masyarakatnya mengembangkan budidaya tanaman kopi. Topografi daerahnya yang berbukit dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut sangat cocok dikembangkan tanaman kopi Arabica yang menjadi salah satu produk unggulan Bangli. Cita rasa kopi yang dikembangkan masyarakat Desa Landi memiliki tingkat keasaman reguler yang mencukupi, mutu dan intensitas aroma yang kuat, dengan aroma dan kekentalan sedang. Sehingga, kopi Arabica Bangli memiliki potensi cita rasa yang tinggi. Kalau Anda salah seorang penggemar kopi, aneh rasanya kalau belum pernah mendengar kopi luwak. Jenis kopi asli Indonesia ini merupakan jenis kopi termahal di dunia, bahkan sampai masuk ke Guinness Book of Record. Di pasaran dunia, untuk 1 kilogram kopi luwak, orang harus membayar sekitar 13 juta rupiah. Harganya yang tinggi membuat orang-orang berusaha mengembangkan usaha kopi luwak dengan cara beternak luwak sekaligus menanam kopi seperti yang dikembangkan Iwayan Jamin, salah seorang petani kopi di Desa Landi, Kecamatan Bangli. Kopi luwak adalah jenis kopi dari biji kopi yang telah dimakan dan melewati saluran pencernaan binatang sejenis musang bernama luwak atau Paradoxurus hermaphroditus. Kemasyhuran kopi ini telah terkenal sampai luar negeri. Luwak adalah binatang yang memiliki naluri alami, sehingga binatang ini hanya memakan buah kopi yang masak optimal. Menurut Iwayan Jamin, pada saat memakan buah kopi, luwak tidak mencerna biji kopi, yang kemudian biji kopi tersebut dikeluarkan bersama kotorannya.
Buah kopi yang dimakan luwak diproses melalui sistem pencernaan dan kemudian dikeluarkan dalam bentuk kotoran yang bercampur lendir. Fermentasi terjadi di dalam perut luwak. Biji kopi tercampur dengan enzim-enzim yang ada dalam perut luwak. Suhu dalam perut luwak yang mencapai lebih dari 26 derajat Celcius membantu proses fermentasi sempurna. Keistimewaan ini menghasilkan aroma dan cita rasa kopi luwak yang enak dan khas, di samping kelebihan-kelebihan yang lain. Budidaya kopi luwak yang dikembangkan Iwayan Jamin di lahan seluas 80 are dimulai sejak 6 bulan lalu. Ditargetkan dalam setahun akan menghasilkan kopi 1,5 ton. Kopi luwak dengan brand B36 yang dihasilkan memiliki aroma dan cita rasa yang khas dengan tingkat keasaman yang seimbang, ditambah lagi dengan cita rasa yang tidak dapat ditemukan di jenis kopi yang lain. Saya juga banyak melihat kalau luwak itu kan biasanya ditaruh di kandang. Tapi kenapa ini dibiarkan hidup di alam bebas seperti ini? Apa bedanya jika yang di kandang dengan di alam bebas ini? Kalau yang di kandang, saya punya teman dari Korea dan Brasil yang ahli kopi. Dia kalau kopi luwak kandang, dia tidak mau beli sama sekali. Karena khasiat obat untuk diabetes, kesehatan, dan penyembuhan beri-beri itu tidak ada. Itu bisa dibuktikan 3 bulan setelah minum. Tapi kalau kopi luwak yang asli, jadi luwak itu dapat naik ke pohon, turun lagi kayak kita olahraga. Jadi enzim luwak itu bagus. Nah, itu yang bisa mengandung obat, menyembuhkan penyakit diabetes, beri-beri, tenaga yang loyo itu bisa. Nah, itu perbedaannya. Kalau dibandingkan dengan luwak yang di kandang, apakah sama produksi yang dihasilkan jika dibandingkan dengan luwak yang dibiarkan hidup di alam bebas? Oh, jauh beda. Karena kalau luwak, saya dulu pernah nyoba kandang, kita kasih kopi sebanyak-banyaknya. Dia bisa menghasilkan satu ekor luwak 1,5 kilo. Kalau luwak yang alami dengan 27 luwak itu hanya bisa menghasilkan 4 kilo sehari, bayangkan itu. Perbandingannya cukup lumayan jauh. Lumayan jauh. Karena kalau 1 ekor luwak kandang bisa 1,5 kilo, berarti kalau 27 berarti kan ada 27 bagi 2 berarti kan ada sekitar ya 14 kiloan lah kurang lebih.